Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya Yusinta Pangrasya, Kepala Sekolah SMP Negeri Buti Merauke. SMP Negeri Buti adalah sekolah penggerak angkatan kedua, sehingga saya sebagai kepala sekolah di dalam mengisi pengelolaan kinerja, saya sebagai pegawai ada 3 target perilaku yang saya pilih. Yang pertama, kepala sekolah memandu diskusi persiapan observasi kinerja guru secara terbuka, realistis, dan relevan dengan peningkatan kinerja. Maka langkah pertama yang saya lakukan adalah bersama-sama dengan Dewan Guru melakukan diskusi, di mana di dalam diskusi tersebut hal yang pertama kami diskusikan adalah mengarahkan guru untuk memilih target perilaku yang relevan oleh guru ketika guru melakukan perencanaan di dalam penilaian kinerja guru. Yang kedua, dengan guru melakukan diskusi rencana pembelajaran. Diskusi rencana pembelajaran ini berkaitan dengan langkah-langkah di dalam modul ajar yang dirancang oleh Bapak Ibu guru yang nantinya akan direalisasikan di dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Lalu langkah yang ketiga adalah bersama guru merencanakan jadwal observasi. Rencana nanti saya akan melaksanakan observasi nanti pada tanggal 23 Maret, tepatnya hari Sabtu. Nanti dengan anak-anak kelas 8D. 8D ya, Pak Puji pakai 8D. Berarti Pak Puji untuk observasi nanti, Pak Puji siapkan modul ajar sesuai dengan pokok bahasan yang Pak Puji gunakan. Perencanaan, nanti Pak Puji sesuaikan dengan target perilaku yang mau Pak Puji pilih. Jadi tahapannya dia harus connect antara yang Pak Puji masukkan di dalam modul dan di dalam pelaksanaannya nanti. Ini kita sepakat untuk Ibu dulu kita buat jadwal observasi. Kira-kira Ibu yang tetapkan mau tanggal berapa dan mau di kelas berapa. Baik Ibu, terima kasih. Untuk sesuai jadwal pembelajaran saya kan merencanakan kelas yang saya observasi itu di kelas 7B. Nah itu saya lihat di tanggal 20 Maret itu kira-kira bisa saya lakukan observasi. Bisa ya. Terima kasih Pak Kamas. Pak Kamas kita diskusi ya Pak Kamas untuk observasi pelajaran agama. Pak Kamas tentukan waktunya kapan dan Pak Kamas pilih kelas berapa untuk observasi agama Katolik. Iya baik, terima kasih Ibu. Waktu untuk observasi untuk pelajaran agama Katolik itu pada tanggal 21 Maret 2024. Kemudian saya pada waktu itu belum mendapatkan ruangan untuk belum ada, sehingga saya pakai pembelajaran agama Katolik ini di ruangan lab. Siswa yang saya mengajar yaitu siswa kelas 8 seluruhnya, yang 8A, B, C sama D. Bisa Pak Kamas, yang penting nanti sampaikan anak-anak kalau pakai di lab, setidaknya siapkan medianya, infokus, laptop, nanti anak-anak siapkan supaya proses pembelajaran bisa berjalan baik. Tahap kedua adalah kepala sekolah melaksanakan observasi kinerja guru secara efektif dengan menetapkan rating berdasarkan bukti perilaku. Di dalam melaksanakan observasi, Bapak Ibu bersama guru kami sepakati, kami buat jadwal untuk masing-masing guru dan mata pelajarannya. Lalu di tahap berikut saya mengikuti guru di dalam kelas untuk melakukan observasi. Tujuan observasi ini adalah Bapak Ibu untuk memastikan di dalam perencanaan target perilaku yang dipilih oleh guru mestinya dia sinkron di dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru di dalam kelas.
Dan yang ketiga adalah memandu diskusi dan refleksi tindak lanjut secara terbuka dan realistis demi peningkatan kinerja. Untuk tahap ketiga, diskusi dan refleksi ini Bapak Ibu saya lakukan individu dengan guru mata pelajaran. Kami lakukan di ruang kepala sekolah. Terima kasih Pak Kamas, kita sudah observasi sesuai jadwal. Hari ini saya panggil Pak Kamas, coba kita refleksikan sama-sama. Setelah proses pembelajaran di dalam kelas pelajaran agama Katolik, kira-kira apa yang Pak Kamas temukan kepada peserta didik? Ibu, untuk pelajaran agama yang saya bawakan, mungkin menurut saya medianya sangat kurang dalam Masih kurang, ya. masih kurang, sehingga siswa juga kurang dalam mengikuti pembelajaran. Untuk kedepannya, dengan adanya bimbingan rohani itu juga akan menambah iman siswa, sehingga pembinaan rohani saya akan mengajak para siswa untuk lebih rutin mengikuti kegiatan itu juga untuk penambahan iman mereka. Begitu saja Ibu. Baik, sudah Pak Kamas, karena Pak Kamas tadi sudah sampaikan masalah tapi sudah ada solusi. Nah, jadi saran saya saja tuh sudah Pak Kamas tadi sudah solusinya nanti di pengembangan diri, bimbingan rohani. Pak Kamas harus lebih fokus kepada anak-anak. Tapi di samping itu juga sekolah juga siapkan media ya supaya bisa membantu Pak Guru di dalam proses pembelajaran. Ada lagi Pak Kamas? Sementara begitu dulu ya. Baik Pak Kamas, terima kasih. Terima kasih Bu Julita. Setelah kita sama-sama di kelas, saya amati proses pembelajaran Ibu di dalam observasi. Dari pengamatan Ibu, kira-kira apa yang Ibu temukan sehingga bisa menjadi refleksi bagi Ibu sebagai guru IPA? Ya baik Ibu, dari hasil proses pembelajaran yang saya laksanakan di kelas 7B, di mana ketika pembelajaran anak-anak mereka saya arahkan untuk membawa alat dan bahan dari rumah untuk mereka melakukan percobaan. Sebenarnya intinya di sini mereka adalah melakukan percobaan untuk melakukan perhitungan mencari kecepatan dari mobil yang mereka rancang. Nah, di sini ketika mereka melakukan percobaan, memang dari mereka sangat menarik ya, namanya anak-anak senang dengan permainan, senang mencoba hal baru, tetapi tetap ada pengetahuan yang akhirnya itu berguna untuk mereka. Dan di sini refleksi saya adalah sebagian besar anak mereka masih kurang dalam perhitungan dasar yang untuk membagi perkalian, bahkan akhirnya mengkonversi atau mengubah satuan. Karena di sini kan mereka menggunakan besaran panjang, lalu besaran waktu. Nah tentunya ada satuan-satuan dari besaran panjang yang harus mereka konversikan atau mereka ubah. Nah di sini kelemahan mereka adalah mereka belum memahami tentang urutan-urutan satuan panjang menjadi kilometer, hektometer, dan akhirnya mengubahnya kembali. Itu yang masih kurang dari anak didik yang saya ajar di kelas 7B. Baik ya Ibu, tapi kalau dari pengamatan saya observasi, sebenarnya ketika Ibu mengantar anak-anak kegiatan itu anak-anak aktif. Jadi mungkin seperti itu ya solusi yang bukan hanya untuk pelajaran IPA saja, tetapi juga beberapa pelajaran lain yang kalau memang dalam proses membutuhkan media, sebenarnya itu lebih memudahkan peserta didik supaya bisa aktif, kreatif di dalam pembelajaran. Nah kalau yang seperti tadi Bu sampaikan bahwa tidak semua peserta didik, ada sebagian. Kira-kira sebagai guru IPA apa solusi yang Ibu ambil? Di kurikulum Merdeka ini anak-anak kan ada proses pembelajaran kita pendekatan dengan diferensiasi. Jadi di sini saya lebih memilah kepada pembagian sesuai dengan kemampuan mereka. Ya, jadi oleh itu kemarin di pembagian kelompok itu memang mereka satu semua, tetapi di situ berdasarkan kemampuan. Jadi anak yang mereka masih kurang dalam
konversi hitungan, jadi mereka lebih kepada menulis. Anak-anak yang kinestik, nah itu kelihatan Ibu, jadi mereka yang senang merancang, membuat mobil percobaannya itu mereka yang merancang. Sedangkan anak-anak yang suka membaca, ya tipe-tipe gaya belajar membaca, nah mereka yang menulis. Anak yang lebih bisa untuk menghitung juga akhirnya mereka yang menghitung. Anak yang senang mungkin untuk foto-foto, video, kan ada penugasan mereka membuat video kreatif, nah mereka yang memegang HP untuk mendokumentasikan. Jadi berdasarkan hal itulah mudah-mudahan mereka tetap bisa mengembangkan potensi mereka sesuai dia belajar, tetapi mereka juga harus mencoba untuk menghitung. Jadi dengan cara mereka saling berbagi, anak yang bisa mengkonversi satuan, jadi mereka mentransferkan ilmunya kepada yang belum paham. Berarti sudah baik ya programnya Ibu untuk tindak lanjut. Ibu dari hasil proses pembelajaran, saran saja Ibu sebagai referensi tambahan untuk peserta didik yang memang masih kurang, Ibu bisa programkan. Jadi untuk yang masih kurang, Ibu buatkan mereka di dalam jadwal remedial. Lalu yang menurut Ibu sudah bisa dan lebih, bisa Ibu tambahkan dengan pengayaan. Sehingga ini juga bisa menjadi motivasi bagi peserta didik dan anak-anak juga bisa berkolaborasi untuk saling melengkapi. Begitu Ibu ya. Oke. Baik, terima kasih. Sama-sama. Baik Pak Puji, setelah kita observasi tanggal 23 Maret kemarin, kita akan ke pembinaan kinerja untuk refleksi dokumen tindak lanjut. Kira-kira dari refleksi yang Pak Puji buat, apa yang Pak Puji temukan? Baik, terima kasih Ibu. Ya, setelah saya melakukan observasi pada tanggal 23 Maret tersebut, saya menjumpai dalam proses pembelajaran tersebut ada mungkin beberapa anak yang kurang aktif atau kurang maksimal, kurang optimal di dalam kelompoknya ketika menjadi proses pembelajaran. Jadi mungkin itu menjadi kendala buat saya juga. Tetapi pada umumnya sebagian besarnya sudah aktif, cuma hanya beberapa anak dan kelompok saja yang mungkin masih kurang gesit, kurang aktif ketika mendengar penyampaian dari guru. Bisa ya, baik ya. Berarti dari penyampaian Pak Puji sebagai kepala sekolah, beberapa catatan yang saya berikan untuk Pak Puji. Dari hasil refleksi Pak Puji, rupanya Pak Puji sadar bahwa tantangan dan penyebabnya itu berada di luar kendali dari Pak Puji sebagai guru. Tapi saya bisa memberikan rekomendasi untuk Pak Puji. Dengan melihat kemampuan anak, berarti kita sebagai guru harus ada upaya yang kita lakukan. Saran saya, Pak Puji coba anak-anak tersebut, Pak Puji kelompokkan mereka lalu melakukan pendampingan. Jadi kalau dari pengamatan Pak Puji, bukan ini tidak semua peserta didik. Berarti ada harapan untuk Pak Puji sebagai guru IPA coba lakukan pendampingan. Tapi Pak Puji juga sebenarnya bisa manfaatkan video inspirasi di PMM. Karena dari tindak lanjut sebenarnya di dalam PMM sendiri ada tagihan kita sebagai guru, kita manfaatkan PMM. Mungkin seperti itu Pak Puji ya. Melalui pengelolaan kinerja ini, sebagai kepala sekolah saya sangat dibantu karena saya bisa memantau perkembangan guru, terutama di dalam praktik kerja, karena praktik kinerja ini berkaitan dengan perencanaan yang diisi oleh Bapak Ibu guru, dan ini berkaitan dengan proses pembelajaran yang Bapak Ibu guru lakukan di dalam kelas. Karena dari proses pembelajaran yang dirancang oleh Bapak Ibu di dalam modul atau perangkat ajar sesuai dengan tahapan-tahapan langkah-langkah yang dikeluarkan oleh kementerian. Lalu yang kedua, sebagai kepala sekolah saya juga sangat dibantu untuk memantau perilaku kerja guru.
Karena perilaku kerja guru ini juga dalam perencanaan diisi oleh masing-masing Bapak Ibu, sehingga sebagai kepala sekolah melalui pengelolaan kinerja dalam PMM ini saya bisa memantau baik secara administratif maupun langsung di lapangan. Maka yang bisa saya lakukan sebagai kepala sekolah adalah melakukan evaluasi dan refleksi secara rutin bersama dengan Bapak Ibu guru yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dan juga meningkatkan kualitas pendidikan SMP Negeri Putih. Together we can, Mbak Isakot make Sasahi, bersama kita bisa. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Spenbud pasti bisa.